Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini firman Tuhan berjudul Damai Allah bagi kita. Diambil dari Lukas 2 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal atau inkarnasi daripada Yesus Sang Firman Allah menjadi manusia adalah wujud daripada damai daripada Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Dan ini sudah Tuhan nyatakan di awal pada Natal ketika Kristus lahir ke dunia. Malaikat Allah menyatakan damai sejahtera di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Kristus lahir, malaikat Tuhan menemui para gembala yang ada di padang, yang sedang menggembalakan domba. Tiba-tiba para malaikat itu muncul, hadir dan bersinar dengan terang, mengejutkan para gembala yang sedang istirahat dari lelahnya menggembalakan domba di siang hari. Dan mereka memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people he favors. Injil Lukas atau Luke 2 ayat 14. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kedamaian yang Tuhan nyatakan di dalam ayat ini itu? Apakah kedamaian itu untuk semua manusia? Dan bagaimanakah dampak kedamaian itu bagi kehidupan kita di dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, damai Allah diberitakan saat Natal, saat inkarnasi Yesus, dan digenapkan saat Paskah, di mana ketika Kristus wafat menanggung hukuman dosa manusia. Jadi sekitar 33,5 tahun waktu penggenapan itu. Damai yang diberitakan para malaikat pada saat Natal, saat Kristus lahir, Kristus datang ke dunia, dan digenapi saat Paskah ketika Kristus wafat di kayu salib, menjadi jalan pendamaian bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Allah mengkaruniakan kedamaiannya kepada kita, kepada manusia yang ada di bumi, manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita selidiki lebih dalam nas ini. Jadi Natal atau inkarnasi Yesus itu menyatakan kemuliaan bagi Allah di surga. Allah dan surganya begitu mulia dan suci. Orang berdosa tidak dapat masuk ke sana. Itulah yang diberitakan oleh malaikat. Begitu sucinya, begitu kudusnya, begitu mulianya. Maka yang hina ini, kita manusia yang berdosa, tidak dapat masuk ke sana. Untuk itulah perlu ada pendamaian. Perlu diberikan damai. Pendamaian antara Allah dan manusia berdosa. Dan itu nanti dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi karena Allah begitu mulia, Allah begitu agung, Allah begitu suci, kemuliaan Allah melampaui seluruh ciptaannya, maka kita yang ingin menghadap Allah di sana perlu diperdamaikan dulu dengan Dia. Karena kita berdosa memusuhi Allah. Kemuliaan Allah dilimpahkan kepada manusia melalui pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus. Sehingga kita beroleh kemuliaan di surganya, di tempat maha tingginya. Luar biasa. Jadi kemuliaan Allah dilimpahkan kepada manusia melalui pendamaian yang dikerjakan Kristus. Sehingga kita beroleh kemuliaan di surganya di tempat yang maha tinggi. Inilah yang dikabarkan, berita sukacita yang dikabarkan para malaikat kepada para gembala dan seluruh umat manusia. Saudara, ketika kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi manusia yang berdosa, kemuliaan Allah itu hilang daripada kita karena dosa itu. Kemuliaan Allah adalah kesucian dirinya yang ada pada kita, namun kita terhilang karena kita berdosa. Oleh karena itulah Allah yang mulia ingin mempermuliakan kita kembali supaya kita beroleh kedamaian, supaya kita dapat menikmati berdamai dengan Allah. Perdamaian di sini dikaitkan dengan permusuhan, pemberontakan, dan kemuliaan Allah. Allah yang begitu mulia tidak ingin kita dibinasakannya. Makanya Allah yang merencanakan pendamaian itu. Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Itulah kemuliaan Dia. Kemuliaan Dia adalah menyatakan kuasanya dengan mendamaikan kita yang berdosa ini dengan dirinya yang maha suci melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita setiap memperingati Natal tidak memahami makna pendamaian, damai sejahtera ini, maka sungguh ini sesuatu yang sangat rugi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat bagaimana pendamaian dan keselamatan kita. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Peace on earth to people he favors. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu Roma, kerajaan Romawi mengalami masa-masa pendamaian yang dikenal dengan Pax Romana, di mana pemberontakan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi sudah mereda, sehingga masa itu disebut masa Pax Romana. Jadi masa pendamaian. Tetapi damai sejahtera daripada Allah tidak berkaitan dengan kerajaan Romawi. Lebih luas daripada itu, lebih agung daripada itu. Ini damai dari surga. Damai dari Allah yang maha mulia di surga yang dicurahkan kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Supaya mereka beroleh pendamaian, kedamaian, perdamaian sejati di dalam kehidupan mereka. Kedamaian di sini adalah kedamaian yang sifatnya rohani, surgawi, dan abadi. Jadi, kedamaian di sini sifatnya surgawi, rohani, dan abadi. Tidak berkaitan dengan tidak adanya perang satu negara dengan negara lain, tidak adanya konflik di Kekaisaran Romawi, tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi adalah yang sifatnya rohani, pendamaian manusia berdosa dengan Allah yang suci. Karena itulah sifatnya rohani. Karena itulah sifatnya surgawi, karena ini menghasilkan kehidupan kekal di surga yang abadi. Artinya manusia berdamai dengan Allah, tidak dihukumnya. Sebaliknya, bersekutu dengan Allah di surganya yang mulia. Inilah pendamaian itu. Jadi manusia berdamai dari permusuhan. Manusia berdosa itu sama dengan pemberontak. Pemberontak kepada Allah ketika kita berdosa. Dan ketika biasanya di negara-negara pemberontak itu akan ditumpas, akan dibinasakan jikalau mereka tidak mau diminta kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah demikianlah manusia berdosa. Manusia berdosa harus dihukum oleh Allah. Namun Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, kemuliaannya, kasihnya, cintanya kepada kita begitu agung dan luar biasa. Maka dia melakukan pendamaian itu. Dia membuat cara, rencana yang dari kekal, yang maha bijaksana itu. Supaya manusia bisa berdamai dengan dia. Bersekutu bersama dengan dia di surga yang kekal. Pendamaian ini menghasilkan keselamatan dan kemuliaan di surganya. Sehingga kita menikmati kedamaiannya dalam hidup
kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah tidak mendamaikan kepada kita, maka status kita adalah musuh-musuh Allah. Pemberontak-pemberontak daripada Allah karena dosa-dosa kita. Dan pemberontak itu berarti dia harus dihukum secara kekal. Dihukum oleh Allah di neraka. Dihukum oleh Allah dalam kematian kekal. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 menuliskan dengan jelas, juga kamu jemaat Kolose yang dahulu hidup jauh daripada Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dulu jemaat Kolose yang belum bertobat, juga seluruh manusia yang belum bertobat, hidupnya jauh daripada Allah. Mereka memusuhi Allah dari dalam hati dan pikiran mereka, yang nyata dari perbuatan mereka yang berdosa, perbuatan mereka yang jahat. Ada hati, ada pikiran, dan ada perbuatan. Lengkap, keseluruhan hidup manusia sudah tercemar oleh dosa. Karena itu hati dan pikirannya yang dibuktikan dengan perbuatannya selalu melakukan permusuhan dengan Allah, melakukan kejahatan, dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu manusia yang berdosa. Kita itu lebih condong, lebih cenderung berbuat dosa. Ketika ada pilihan untuk berbuat baik, taat kepada Allah, atau berdosa, atau melanggar Allah, kita akan cenderung berbuat dosa. Dan itu kuat sekali di dalam hidup kita. Sehingga hanya Tuhan sendiri yang dapat menolong kita untuk melepaskan dari kecenderungan dosa itu. Maka kita perlu dipimpin Roh Kudus. Perlu kita dilahirbarukan. Perlu kita dipimpin oleh Tuhan untuk hidup baru. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati. Nah, itulah jemaat Kolose sebelum mereka bertobat. Itulah kondisi manusia sebelum mereka bertobat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari memusuhi Allah di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita, sekarang kita diperdamaikan oleh Allah di dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematian Kristus di kayu salib itu. Tujuannya supaya kita itu tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita perlu diperdamaikan. Jikalau kita tidak diperdamaikan oleh Allah, maka kita adalah musuh Allah. Musuh Allah yang pasti dibinasakannya. Bukankah Roma 6 ayat 23 mengajarkan upah dosa ialah maut kekal. Upah dosa adalah kematian kekal. Ketika kita berdosa berarti kita memusuhi Allah. Dan ketika memusuhi Allah, Allah akan menghukum kita. Dan ketika Allah menghukum kita, binasalah kita. Maka kita harus bersyukur ketika Allah memperdamaikan kita yang berdosa dengan dirinya sendiri yang maha suci, melalui pengorbanan, kematian tubuh jasmani Kristus di kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa agungnya karya Kristus di kayu salib. Betapa kasihnya Allah rela mendamaikan kita. Kita memusuhi Dia, tapi Dia mau mendamaikan kita. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh mengerti karya pendamaian ini. Harus sungguh-sungguh menghayati. Dan supaya kita semakin hari semakin didorong untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Dia melalui karya Kristus di kayu salib. Dan kita sudah mengaku percaya kepada Kristus. Karena itu berarti kita sudah diperdamaikannya. Dan hidup kita harus terus suci, kudus, dan tak bercacat di hadapannya.
Ini gambarnya saudara yang dikasihi Tuhan. Manusia penuh dosa ada di bawah, dan Allah yang maha suci ada di atas. Manusia tidak bisa menjangkau ke sana. Manusia tidak bisa mendekat kepada Allah karena berdosa tidak bisa bersatu dengan kesucian Allah. Manusia tidak dapat masuk ke surganya Allah yang maha suci karena manusia berdosa. Namun Kristus yang mati di kayu salib itu menjadi jalan pendamaian, menjadi pengantara bagi kita, supaya kita yang percaya kepada Kristus disucikannya, diampuninya dosa-dosa kita, dibersihkannya, ditebusnya, sehingga kita nampak suci di hadapan Allah. Kita dinyatakan suci dan bersih di hadapan Allah dan layak untuk kita bersekutu dengan Dia dan layak untuk kita menghadap Dia. Kita diperdamaikan oleh Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui karya Kristus, sehingga kita mendapatkan rekonsiliasi dengan Allah. Saudara, bahwa ketika kita diperdamaikan berarti kita tidak akan dihukum. Dosa-dosa kita diampuninya, kesalahan kita dimaafkannya, dan kita dijaminnya untuk menikmati hidup yang kekal di surganya. Itulah berkat pendamaian itu. Itulah damai sejahtera yang dari Allah itu. Tanpa ada karya pendamaian Kristus, tanpa ada rencana pendamaian Allah, maka kita adalah manusia, kita tetap manusia yang berdosa, yang hanya layak dihukum di neraka yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Allah beritakan pada waktu inkarnasi Kristus yang kita peringati pada hari Natal. Jadi damai sejahtera, sukacita Natal itu berkaitan dengan Kristus dan karyanya. Tidak berkaitan dengan acara Natal saudara, perayaan Natal saudara, tidak ada. Ini kaitannya adalah dengan karya Kristus. Kemuliaan Allah yang mau berdamai dengan kita yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti karya pendamaian ini. Keselamatan dibicarakan dengan bahasa lain, dengan sisi yang lain, yaitu pendamaian antara musuh dengan yang dimusuhi. Allah yang suci dengan manusia yang berdosa, yang adalah yang memusuhi Allah itu, diperdamaikan oleh Kristus. Kristus yang menutupi dosa kita, Kristus yang menghapus dosa kita, Kristus yang menyucikan, mengampuni dosa kita, sehingga kita bersih, sehingga Allah memandang kita suci bersih. Karena itulah kita layak untuk bersekutu dengan Dia dan masuk ke dalam surga. Jika tidak dibersihkan dosa itu, jika tidak ditebus, maka kita adalah tetap manusia berdosa yang akan binasa, dibinasakan oleh Allah sendiri. Karena sebagai musuh Allah, manusia berdosa, tentunya Allah akan membinasakan mereka. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, salib, penyaliban Kristus adalah bukti daripada kasih Allah yang terbesar. Karena Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi manusia yang berdosa itu, maka Kristus dianugerahkan untuk menebus dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita tidak menanggung hukuman dosa kita sendiri, melainkan Kristus yang rela menanggung. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Betul. Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia tidak ingin kita binasa, melainkan Dia memperdamaikan, mendamaikan kita yang berdosa dengan dirinya yang suci, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Jikalau tidak ada karya pendamaian Kristus atas dosa-dosa kita, maka kita tetaplah manusia berdosa yang pasti akan dibinasakan oleh Allah. Allah tidak mentolerir dosa. Allah benci dengan dosa. Dia akan menghukum dosa. Tapi karena Allah juga mengasihi kita, Dia memberikan jalan keluar, solusi, memberikan pendamaian, jalan pendamaian bagi kita melalui Kristus yang mati sebagai ganti hukuman dosa kita. Sehingga kita tidak dihukumnya. Karena hukuman itu sudah diganti oleh Kristus. Pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita kepada Allah hukumannya telah ditanggung oleh Kristus ketika Kristus di kayu salib. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika Kristus berkata, sudah selesai, sudah lunas. Hutang dosa yang harus dibayar kematian telah lunas karena Kristus telah menanggung kematian itu di dalam tubuh jasmaninya. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus tidak perlu mati lagi. Tidak perlu menderita kematian itu karena Kristus sudah menggantikannya. Maka Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah pendamaian itu. Kristus mendamaikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita beroleh pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, serta hidup kekal di surganya. Tanpa pendamaian itu, kita tidak mungkin dapat pengampunan dosa dari Allah. Kita tidak mungkin dapat pendamaian dari Allah. Kita tidak mungkin dapat hidup kekal daripada Allah jikalau Kristus tidak mendamaikan kita. Makanya berita Natal sebenarnya juga berita salib. Berita Natal sebenarnya juga berita penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib itu. Dan dimulai dari Natal itu. Karena sudah didamaikan dengan Allah oleh Kristus, maka hidup kita di dunia menikmati kedamaian itu. Kita menikmati sukacita pendamaian itu. Sukacita karena Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus itu. Dan itu terpancar dalam hidup kita. Terpancar dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga memampukan kita berdamai dengan orang lain. Dan memberitakan kedamaian itu, pendamaian itu kepada sebanyak mungkin orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu taati dan teladanilah Kristus, maka saudara akan hidup dalam kedamaian Allah selama di dunia ini dan di surganya nanti. Silakan subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.